Sehingga akhirnya pada tanggal 8 April, para korban harus dimakamkan tanpa kepala mereka. Hai guys, sebelumnya kenalan dulu, nama aku Dinda. Dan kali ini aku bakal bahas tentang kasus pembunuhan yang cukup besar yang dikenal sebagai pembantaian Hinterkaifeck. Pembantaian Hinterkaifeck ini terjadi di daerah Bavaria, Jerman, tepatnya 70 km di sebelah utara kota Munich. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1922. Di mana di daerah Hinterkaifeck tersebut banyak terdapat beberapa keluarga, salah satunya adalah keluarga Gruber ini yang naasnya harus mengalami kasus pembantaian pada tanggal 31 Maret 1922. Keluarga Gruber ini ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan di area rumahnya sendiri. Keluarga Gruber terdiri dari seorang ayah yang bernama Andreas Gruber, istrinya Cazilia Gruber, anak perempuan mereka Victoria Gabriel, serta kedua anak Victoria yaitu Cazilia dan Joseph. Suami Victoria sendiri yang bernama Karl Gabriel sudah tewas saat Perang Dunia Pertama tahun 1914. Dan naasnya pembunuhan itu terjadi di hari pertama pembantu baru mereka Maria bekerja. Sebenarnya warga ini nggak menaruh curiga apapun terhadap keluarga ini, karena beberapa hari setelah kejadian tersebut, warga ini masih melihat rumah keluarga Gruber ini cerobong asapnya masih suka mengeluarkan asap, kayak ada orang yang masih beraktivitas di dalam. Terus hewan-hewan peternakannya ini masih dikasih makan, dan anjing keluarga mereka ini hanya menggonggong biasa aja gitu. Lalu kecurigaannya ini mulai terungkap ketika anak perempuan Victoria yaitu Cazilia kecil absen di sekolahnya berhari-hari tanpa keterangan. Orang-orang mulai bertanya, biasanya Cazilia nih nggak masuk tanpa keterangan gitu. Juga keluarga Gruber yang tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 April, seorang tukang pos bernama Joseph Meyer ini kan biasa nganterin surat. Dia nganterin surat kabar ke kediaman keluarga Gruber. Tapi dia menemukan keanehan karena surat-surat pada hari Sabtu yang udah dia anter ini masih berada di kotak surat, jadi belum diambil gitu. Dilanjutkan pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 5 April, seorang mekanik yang biasa ngurusin mesin-mesin peternakan keluarga Gruber bernama Albert Hofner. Albert ini udah punya janji sama keluarga Hofner buat memperbaiki suatu mesin di peternakan mereka. Akhirnya si Albert ini datang, dan pas dia datang ke rumahnya, dia nggak nemuin satupun anggota keluarga. Akhirnya dia menunggu selama 1 jam, maksudnya adalah untuk sekalian minta izin gitu, mau mulai memperbaiki mesin tersebut. Tapi setelah 1 jam menunggu, Albert nggak menemukan siapapun di rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap membenarkan mesin tersebut. Jadi dia akhirnya tetap ngebenerin mesin tersebut sampai mesin tersebut beres. Nah, katanya saat si Albert ini sampai sana, dia itu ngeliat anjing keluarga Gruber ini udah terikat dengan rapi gitu di halaman rumah. Kayak dalam keadaan abis diajak jalan-jalan gitu. Sehingga akhirnya Albert ini nggak terlalu curiga ya, dia tetap ngerjain mesinnya tadi. Setelah beres, sekitar pukul 4:30 sore, Albert ini akhirnya pulang. Dan dalam perjalanan pulang, dia ketemu sama kepala desa Hinterkaifeck. Karena dia juga sedikit curiga, akhirnya dia ngelapor ke kepala desa tersebut. Dia bilang tentang keanehan yang ada di kediaman keluarga Gruber, karena dia nggak ngelihat seorang pun di sana. Akhirnya setelah kepala desa mendengar keluhan Albert ini, dia mengutus kedua anak laki-lakinya ditemani dengan seorang pria dewasa untuk ngecek keadaan di rumah Gruber ini. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan 4 jasad anggota keluarga Gruber di dalam gudang penyimpanan mereka. Jadi kayak gudang tempat mereka nyimpan jerami, alat-alat pertanian. Di sana mereka nemuin 4 jasad, yaitu Andreas Gruber, Cazilia istrinya, Victoria anak perempuan mereka, dan cucu mereka Cazilia kecil. Akhirnya setelah panik menemukan 4 korban tersebut, salah satu pria berlari langsung ke arah rumah, membuka rumahnya dan menemukan juga pembantu keluarga Gruber yaitu Maria sudah tewas di kamarnya, dan juga anak bungsu Victoria, Joseph. 1 hari setelah mayat-mayat ini ditemukan, seorang dokter pengadilan bernama Johan akhirnya melakukan otopsi. Dia dengan yakin menyebutkan senjatanya itu adalah sebuah cangkul, walaupun si cangkulnya ini tidak dapat ditemukan di tempat kejadian. Dia juga mengungkapkan kalau Cazilia kecil, yaitu anak perempuannya Victoria ini, tidak langsung tewas saat kejadian terjadi. Jadi si Cazilia kecil ini dinyatakan kalau dia ini masih hidup
beberapa jam setelah keluarganya ini dibantai. Didapatkan dari bukti di mana ada sebuah rambut di tangannya Kazilia kecil, rambut dia sendiri. Seakan dia ini nyabut-nyabutin rambutnya gitu. Akhirnya untuk melakukan otopsi lebih lanjut, kepolisian ini ngebawa kepala para korban ke kota Munich. Di sini aku juga masih belum paham sih kenapa yang dibawa itu kepala doang ya. Aku baca-baca berita yang dibawanya kepala doang gitu. Kenapa nggak sama sekalian tubuh semuanya gitu. Namun sayangnya saat kepala para korban dibawa ke kota Munich, saat itu kan sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Dan di kota Munich ini sedang terjadi pengeboman. Sehingga bertepatan dengan mereka membawa kepala para korban, pada hari itu juga sedang terjadi pengeboman. Dan membuat barang bukti untuk melakukan otopsi ini hilang semuanya. Sehingga akhirnya pada tanggal 8 April, para korban harus dimakamkan tanpa kepala mereka. Aku kan pernah baca gitu ya, kayak kasus ini tuh orang-orang misteri mayat-mayat yang dimakamkan dalam keadaan tanpa kepala. Nah, sekarang aku udah dapet jawabannya. Jadi karena kepala mereka ini mau diotopsi ke kota Munich, tapi di sana terjadi perang, akhirnya barang buktinya hilang. Sebelum kejadian pembunuhan ini terjadi, ada beberapa hal aneh yang dialami oleh keluarga Gruber ini. 6 bulan sebelum kejadian, pembantu lama mereka ini tiba-tiba mengundurkan diri. Katanya dia ini mengalami banyak keanehan di rumah Gruber. Dia ini ngerasa kayak ada hal mistis gitu ya, dia bilangnya. Karena pertama dia suka ngedengar suara-suara di loteng mereka. Padahal itu sedang gak ada siapa-siapa. Yang kedua, dia suka ngerasa kayak ada seseorang yang memperhatikan dia dari arah hutan ke arah rumah keluarga Gruber. Jadi saat dia lagi dalam rumah, seakan kayak ada orang yang merhatiin dari luar. Akhirnya karena dia ini ketakutan, dia berhenti bekerja di sana. Lalu beberapa hari sebelum kejadian, Andreas ini juga pernah ngelapor ke warga sekitar kalau dia menemukan sebuah jejak kaki yang mengarah ke daerah rumah dia. Jadi jejak kakinya itu ngarah ke area rumah dia, tepatnya ke arah sebuah rumah mesin dia. Tapi jejak kaki ini tidak pernah mengarah keluar. Jadi seakan ada orang yang masuk ke daerah rumah dia tapi nggak pernah untuk keluar gitu. Jadi cuma masuk doang menetap. Lalu pada suatu hari Andreas ini pernah menemukan suatu surat kabar yang cetakannya itu berasal dari kota Munich. Dimana dia ini heran karena dia nggak pernah memesan atau berlangganan surat kabar tersebut. Tapi dia tiba-tiba nemuin di dalam rumahnya. Awalnya Andreas ini positive thinking aja gitu. Dia mikir, oh mungkin tukang posnya salah nganter surat kabar. Harusnya ini buat rumah mana, malah diantar ke rumah saya gitu. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah warga-warga sekitar daerah Hinterkaifeck itu tidak ada yang berlangganan surat kabar tersebut. Selain itu, Andreas juga melaporkan kalau dia kehilangan salah satu kunci rumahnya. Dan pada malam harinya, dia juga mendengar suara di loteng rumah mereka. Akhirnya dia ngecek nih ke atas, tapi saat dia udah ngecek ke atasnya, udah ngecek lotengnya, dia nggak menemukan apa-apa di sana. Oke, sekarang kita bahas tentang dugaan tersangka yang melakukan hal kejam ini. Yang pertama, polisi mengira kejadian ini tuh dilakukan oleh perampok. Sehingga akhirnya polisi ini mulai menginterogasi para pengrajin keliling, gelandangan, warga-warga sekitar karena diduga kasus ini adalah sebuah perampokan. Namun dugaan ini tuh akhirnya salah karena saat polisi memeriksa keadaan rumah keluarga Gruber, mereka menemukan harta-harta benda mereka ini masih utuh gitu. Jadi kalaupun ini adalah sebuah perampokan, kenapa harta-harta mereka nggak diambil? Dugaan tersangka yang kedua adalah Carl Gabriel, yaitu suami Victoria Gabriel. Kalian lihat gak, di sebelumnya aku bahas kalau Carl ini telah meninggal saat Perang Dunia Pertama itu tahun 1914. Namun pada 1922 si Victoria ini punya anak laki-laki yang umurnya 2 tahun. Berarti itu anak siapa kan? Itu udah jelas bukan anak Carl. Maka dari itu banyak yang menduga kalau pelaku kasus pembunuhan ini adalah Carl Gabriel. Motifnya adalah tentu saja dendam. Karena waktu Perang Dunia Pertama ini kan korban yang berjatuhannya cukup banyak. Dan mungkin mereka keliru gitu, mereka nganggap Carl ini udah meninggal, padahal dia ini bisa saja saat perang menghilang dan bersembunyi. Akhirnya saat merasa aman, dia kembali lagi. Nah, mungkin si Carl ini katanya nggak tewas saat Perang Dunia tersebut. Sehingga akhirnya Carl ini mencoba pulang ke rumah, dan saat pulang dia menemukan Victoria sudah punya anak lagi bersama laki-laki yang bukan dirinya. Ada berita lagi nih yang beredar di daerah warga sana. Apa sih bisa dibilang gosip-gosip daerah sana lah ya.
Katanya si Victoria ini sama bapaknya Andreas melakukan suatu hubungan incest, di mana dicurigai kalau si Joseph ini adalah anak Victoria sama bapaknya. Nah, ini juga bisa menjadi motif kuat untuk si Carl balas dendam ke keluarga ini, karena dia ngerasa dihianati Victoria dan juga dihianati bapak mertuanya. Tapi teori tentang pelakunya si Carl ini masih nggak masuk akal, karena anak kandungnya dia, kan kalau misalnya si Cazilia ini emang anak kandung dari si Carl ya, kenapa harus ikut dibunuh gitu? Bagaimana bisa dia tega gitu ngebunuh anak kandungnya? Tapi ya kita nggak tahu kalau orang lagi dendam gimana ya. Jadi karena berita tentang pembunuhan Hinterkaifeck ini lumayan banyak juga, aku juga sempat ada baca berita kalau beberapa tahun setelah kejadian ada warga yang pernah melihat si Carl Gabriel ini, tapi dia telah mengganti identitasnya. Jadi mungkin saja teori tentang pelakunya Carl ini bisa dibenarkan, karena dia ini beneran meninggal saat Perang Dunia Pertama itu atau enggak, karena jasadnya juga tidak pernah ditemukan. Dugaan pelaku yang ketiga adalah seorang warga desa yang juga seorang duda bernama Lawrence. Nah, si Lawrence ini dikabarin punya suatu hubungan dengan Victoria karena di akta kelahiran Joseph ini ada inisial LS, di mana LS ini adalah nama lengkap si Lawrence. Tapi kita nggak tahu juga, siapa tahu itu adalah inisial dokter yang bantu waktu kelahiran Joseph, tapi bisa jadi itu adalah inisial Lawrence ini. Di saat pengungkapan kasus, aku sebelumnya udah bilang kan kalau bapak kepala desa ini ngutus 2 anaknya dan 1 pria dewasa untuk ngecek kediaman rumah Gruber. Si pria dewasa ini itu adalah si Lawrence. Nah, terus aku juga bilang kan waktu mereka nemuin jasad-jasad para korban di gudang, salah satu pria ini langsung berlari ke rumah. Nah, pria yang berlari itu adalah Lawrence. Mereka curiga karena Lawrence ini dapat dengan mudah membuka rumah kediaman keluarga Gruber ini gitu, sehingga dia bisa buka pintunya dengan mudah. Nah, bertepatan dengan itu juga kan kunci rumah keluarga Gruber ini sempat hilang. Jadi dicurigai kalau si Lawrence inilah yang mengambil kunci yang hilang tersebut. Tapi kita juga nggak tahu ya, mungkin si Lawrence ini emang udah dikasih kunci sama Victoria. Karena kan mereka ini punya hubungan, jadi mungkin udah biasa buat si Lawrence boleh masuk ke rumahnya dan akhirnya dikasih kunci. Motifnya ini katanya adalah si Victoria ini meminta tanggungan finansial kepada Lawrence atas anak mereka Joseph. Tapi si Lawrence ini nggak terima dan akhirnya dia tega melakukan pembunuhan ini. Tapi Lawrence tetap tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku karena buktinya kurang kuat. Akhirnya pada tahun 1941 sebelum kematian Lawrence, dia ini katanya udah banyak memenangkan banyak tuduhan-tuduhan atau fitnahan atas pembunuhan Hinterkaifeck ini. Terduga pelaku ketiga ini adalah seorang pembunuh berantai bernama Paul Mueller. Nah, Paul Mueller ini adalah seorang pembunuh berantai yang telah banyak melakukan aksinya di Amerika Serikat. Dikabarin kalau kasus pembunuhan Paul Mueller ini memiliki banyak kesamaan dengan kasus pembunuhan Hinterkaifeck ini. Pembunuhnya ini sama-sama menggunakan benda tumpul dan alat-alat pertanian. Namun karena tidak adanya bukti yang valid, Paul tidak dinyatakan sebagai tersangka. Bahkan polisi juga udah menginterogasi lebih dari 100 orang, namun tidak dapat membuahkan hasil yang meyakinkan. Hingga akhirnya pada tahun 1986 kasus ini ditutup. Akhirnya pada tahun 2007 nih, beberapa mahasiswa Akademi Polisi Furstenfeldberg ini menggunakan sebuah teknik investigasi yang modern. Akhirnya mereka dapat mengungkapkan seorang pelaku yang mereka yakini 100%. Namun karena pelakunya ini sudah meninggal, mereka tidak mau menyebutkan namanya, karena takutnya akan mengganggu kerabat atau keluarganya yang masih hidup. Oke, sekarang gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian yang paling punya kandidat yang sangat kuat menjadi pelaku itu siapa? Dan alasannya kenapa? Sekali lagi terima kasih udah mau nonton video ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like video ini. Dan kalau mau dapat berita lebih banyak lagi, kalian bisa subscribe channel aku dan nyalain loncengnya. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye!